Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utangan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama kurang semangat, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Arti Alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang dibaca alam aja. Oh, bersyukur namanya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya yakin yang hadir dalam mushola yang sangat kita cintai ini adalah pencinta Muhammad Rasulullah SAW. Betul? Ibu, betul? Betul. Nah, berulang ya, jadi itu mulai. Iya pencinta Rasul kita? Iya. Ukur pencinta Rasul kita, Pak? Iya. Yuk sama-sama kita baca selawat Rasul. 1, 2, 3. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu. Mana orang kau yang selawat tadi? Ah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papa naik. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan gini sama-sama menang. Apa-apa menang, ibu menang ya. Ibu sok orang pada orang itu mana lain kok. Ikut hanya ada laki-laki lain. Nah, ibu, uang sumondo. Teko kini kita membuat kesepakatan dulu ya. Sebelum kita memulai acara Maulid Nabi, bagi ibu-ibu dan apa-apa kemudian dulu medenjang dong. Jadi, kok nasi, kok minum, kok aku bagian dulu caku sebelum Ustaz berceramah. Kalau orang berceramah misalnya, Pak, sama-sama untuk minum gitu Pak. Kalau apa-apa ibu, kalau ibu lagi ya. Bapak menongannya mengisi awak itu ya. Bu, sepakat ibu-ibu di belakang? Sepakat? Kita pada malam hari ini memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bulan Rabiul Awal nyulah hati, doa ada ya. Kita pada malam hari ini memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada hari ini tanggal kini tidak
bulan Rabiul Awal, tapi kita masih memperingati maulidnya Rasulullah. Saya yakin jamaah-jamaah yang ada di Lubuk Konyangko pencinta Rasulullah. Buktinya suraunya meledak keluar. Kio-kio Pak, nenek mama kami yang kompu kami bisa gitu pagodang surau gitu gue. Sobat cucu kawan gitu datang kami gue. Bisa kan? Kalau bisa gitu pagodang ke belakang ke samping. Tidak kanan. Woi Pak, kancak pun apa kita pagodang Pak. Kalau mau dekui bawa asosak napas namanya apa ya? Malam kini kita memperingati Maulid Nabi. Apa yang kita bahas pada malam kini? Induk kebanyak-banyak yang kita bahas dong. Yang kita bahas cukup sorbu aja, tapi sampai selesai aja lah. Ya, ya Pak. Siapakah Muhammad itu? Muhammad itu adalah penghulu yang pertama dan penghulu yang terakhir. Bahkan kok dikatakan di dalam kitab Muhammad itu penghulu yang pertama, bahwa Muhammad itu adalah nurnya pertama sekali diciptakan oleh Allah sebelum makhluk lain diciptakan oleh Allah. Mana dasar hukumnya? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan diutus engkau wahai Muhammad kalau bukan karena rahmat bagi seluruh alam. Alam yang mana dimaksud di sini? Ada 5 alamnya. Alam mana? Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam akhirat. Ada 5 alam. Kunci dari keselamatan, kunci dari adanya yang 5 alam ini adalah karena Allah menciptakan Muhammad. Jadi bertanya jemaah, Ustaz, berarti Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, betul? Muhammad itu kapan diciptakan? Kalau Nur Muhammad telah diciptakan sebelum Adam diciptakan. Kenapa sebelum Adam diciptakan? Dalam hikayat diterangkan bahwasanya Nur Muhammad itu sudah ada sebelum segala sesuatu alam sebelum ada. Sebelum ada aras, sebelum ada bumi, Nur Muhammad telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kandungan yang ada di dalam Nur Muhammad itu? Ada 7 kandungan. Yang pertama, kandungan di dalam Nur Muhammad itu adalah lautan ilmu. Segala ilmu ada di dalam Nur Muhammad. Yang kedua, di dalam kandungan Nur Muhammad itu ada lautan latif, kasih sayang lemah lembut, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah dikenal sebagai orang pemarah, tapi Muhammad dikenal sebagai orang yang ramah. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang tuna. Nabi Muhammad dikenal sebagai hamba yang lemah lembut. Bahkan diludahi Rasul, tetap dia tersenyum kepada orang yang meludahinya. Kalau awak kio-kio diludahi juga, senyum awak tu ah. Seketika Nabi Muhammad ingin sholat ke masjid, layu rumah nan tinggi sejalan kamu soji itu, dia Nabi ditinjau, Nabi berjalan di bawah itu. Tak nampak dia pas tentang itu Nabi menjalang 2 meter tentang itu, kau enggungan badot tidak hijau. Cak nyeka jubah Nabi si kuat. Dicolok Nabi, la ilaha illallah siyatan. Dicolok Rasulullah. Ongku tanya Nabi. Golak ya Rasulullah. Lah sampai 3 kali Nabi golak aja. Lah kompek kalian Nabi boleh ke surau. Lah 2. Itu dia Pak, aku ngomongin dia gua. Dah, coba dah. Lah sampai kemari biar surau meludah sini kan. Boleh gua meludah.
malam meludah. Sehingga sampai Rasulullah di masjid bertanya kepada sahabat, biasanya awak pergi ke sungguh di ludah ada orang bagi yang dulu orang ludah awak dulu. Doa ya Rasulullah. Doa. Nabi pulang, bagogok yang Nabi pulang setelah selesai sholat Rasul pulang. Apa yang dikatakan Rasul kepada Khadijah? Wahai Khadijah, awak pulang dulu, awak pergi ke pasar dulu Khadijah. Mengapa Rasulullah engkau ke pasar? Saya mau beli roti, beli kurma, makanan lemak-lemak. Untuk apa? Untuk menjenguk sahabatku yang sakit. Siapa dong? Orang dan tukang ludahan Nabi. Diambil makanan Jakob, dibawa ke rumah orang dan meludah Rasulullah. Lanjone lah pastilah orang dan meludah Nabi bukan orang Islam. Kalau orang Islam mustahil nyukai ludahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan jiwa yang lembut, nur cahaya ada di dirinya, nur lemah lembut itu ada di dirinya, tercipta di dalam nur Muhammad itu, nur laut latif itu tercipta di diri Muhammad itu ada nur latif, nur yang maha lemah lembut itu, sehingga walaupun orang membenci Rasulullah dia tetap tersenyum melihat orang itu. Assalamualaikum. Kalau kita pergi ke rumah orang non-muslim, kita membaca bukan Assalamualaikum. Yang dibaca, kalau seandainya lain orang non-muslim mengucapkan salam kepada awak, Assalamualaikum ni kumaha wa alaika. Itu juga baca. Apa artinya? Dan atasmu. Lo boleh baca waalaikumsalam, atasmu keselamatan. Kenapa? Dia bukan termasuk golongan yang selamat. Masuk Rasulullah, sesampai Rasulullah di dalam, dicolo, wah itu suara Muhammad dong ayo, yang salimu tambah dipulun tambah tibu mendingin mendingin. Selimut awak copet, ikut Muhammad tibu beko ditenju awak biasa menudahan Datang Rasulullah, ada mam, ampun sakit kepala, buku domam tinggi. Kalau jalan kini ni domam corona, malasu telasu putih tulai, lidang telasu lain, hidung berbaun lain, telinga je nyau. Dia kata Rasulullah kurma, dulu telasu nani kurma dulu ya Rasulullah do. Dia kata Rasulullah buah-buahan roti. Untuk kita solo roti bodoh. Akhirnya Pak, dipuji dari Rasulullah kepada dibaca dari Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau awak mencolok orang nampak itu tadi baca kalau awak mencolok keadaannya, kalau nyo dalam keadaan domam tinggi dipuji kepala dibaca surah An-Nas. Tunduk mandong wih tiba situ dong. Oh, dah alah dah elok te dong mau mempak ko. Modai kola ku ya baca lun menya. Ndo babau ku masaki dah. Ulang tua lah tongok-ongok melah. Tongok-ongok dah. Aba ku sini. Ndo perlu ke dia Tuhan dah. Ambil ayat putih baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Baca surah An-Nas. Setelah itu minumkan usian ke kepala. Alhamdulillah dengan doanya Rasulullah SAW yang ikhlas karena Allah. Makasih Pak. Dengan doanya yang ikhlas karena Allah, nan sakit jago jaga. Nah duduk lama total dengan Rasulullah. Minta maaflah kepada Rasulullah. Ya Muhammad, maafkan aku wahai Muhammad. Lama buat dosa awak engkau Muhammad, lama buat salah awak engkau wahai Muhammad.
elok mengkonya Muhammad. Upu awak tamakan asungan orang Assalamualaikum Muhammad. Upu engkau elok ya Rasulullah. Wahai Muhammad, saksikanlah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersahadat dengan apa Rasul membuat orang bersahadat? Dengan sifat lemah lembutnya, tidak pendendam. Yang harus apa yang kita ambil pelajaran di sikona dari kisah Rasulullah dan Nikola. Yang pertama adalah ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dibuli, ketika Rasulullah dicaci maki, ketika Rasulullah dibicarakan buruknya, dibicarakan orang, walaupun ini untuk berbuat buruk, ketika dia dicaci maki orang, diludahi orang, dia melihat orang dengan tersenyum. Mana apa sebenarnya hakikatnya? Bahwa Rasulullah tidak melihat orang yang meludahi, tapi Rasul melihat orang yang menyuruh orang yang meludahi itu. Siapa dia? Allah. Siapa yang menyuruh orang yang meludahi itu? Allah. Ayat ludah jatuh kartu Rasulullah sampai konai topik itu sianan mengenai Allah. La taharrak bi syai'in illa bi iznillah. Tidak akan bergerak barang sesuatu kalau bukan karena izin Allah. Jadi siapa yang dicolok Allah, ini pasti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, baik lo. Baik Bu. Pak. Belajarlah mencintai orang yang membencimu. Pak. Belajarlah menyayangi orang yang membencimu. Pak. Belajarlah menyukai orang yang membencimu. Bu. La ilaha illallah. Anda bisa dong? Ustaz. Sebuah kato dia 10 dia wak. Ndak awak mengalah-ngalah Ustaz. Ndak awak dong. Sebuah dia 10 ada wak. 10 ada 100 ada wak. Mana awak kalah? Elok sifat nan model itu doh. Elok doh. Banyak. Coba cintai dan sayangi kurang nemu benci awak. Bersyukur awak mak lewang nemu benci awak. Bisa model itu doh. Awak pun hati awak kan elok juga. Disanjung orang Jawa. Oh iyo. Sardi Usman we lo orang godang telingo sebelah. Sardi Usman dui yo gagah orang walaupun gopok gona. Oh jengang telingo godang telingo. Lah itu kulai dulu ya. Masuk doang lah gagah buahnya. Ilah ilallah. Coba. Ustaz, lu pun dia mau itu Ustaz. Nah, itu elok dong mau itu mengecek dulu. Awak Ustaz. Tadi mau dulu yang angin dulu. Nu ngamen itu. Bersyukur ada orang yang membenci. Kenapa? Karena orang yang membenci itu tahu di masalah awak, dikoreksi di mana kesalahan awak. Yo pasti kalau orang yang membenci awak doma, pasti nan dicoloe kesalahan awak, nan diungki kesalahan awak. Untuk apa bunuh orang yang membenci awak? Supaya awak bisa introspeksi diri. Jadi nan kadicai sahabat nanda kadicai kawan itu adalah orang yang suko membenci awak. Suko itu doh. Sahabat yang akan dicari itu adalah sahabat yang selalu menyobian kesalahan awak. Lewat pak kawan si A surang si B surang. Nan si A kok pantang salah sahabat dinasihati awak. Kawan tuh deh lo itu dong. Atuh kurang itu dong. Lain lo surang lain kawan gua. Suko kancak teme aku ni ya. Kancak teh cu gak bodi go ikon ni. Bang lepel-lepel kate ni banyo. Sobat godang hati. Cu boleh lah ibu kawan yang menyopir. Jangan terlalu bonalai. Bayi yuami namu itu awak apa awak awak bayi nanti bodak setobat itu.
Aduh, bukan kojo dah. Atu macam dia ni leh. Pandangan lain yang salah. Nan kadika itu sebenarnya orang namanya kesalahan awak. Jangan nak memuji-muji awak. Biasa orang nak memuji-muji awak kan membuat awak lemah, membuat awak sombong, membuat awak angkuh, membuat awak takabur. Yang lebih banyak kita kadang-kala suku kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman, nan lebih suku mambung-ambungan awak, itu nan paling suku. Nan bisa membuat awak golak, itu nan paling awak suku. Ceramah ustaz nak kamai longko do serius-serius men salah ni. Dole golak awak juga ada. Aduh, lu suku orang lu. Tapi cukulah. Yo los, ustaz cakuru ba do. Dari awal ceramah sampai awak pulang dolai sakit mau dulu lah golak. Jadi apa nak dapat ilmunya dolai golak aja kan nyo. Karena itu guna dengan ceramah ke golaknya. Aku lagi kami golak, mau tu golak sugang tu mana? Mengatakan sugang tu golak. Nah, di dalam Nur Muhammad itu ada nur pikiran, nur akal, ada pula nur sabar, ada pula nur rahman, ada pula nur cahaya. Sehingganya kemudian Nur Muhammad itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 bahagian. Yang pertama Allah ciptakan dari nur pena, yang kedua Allah ciptakan nur lauh mahfuz, yang ketiga Allah ciptakan dari bagian ketiga adalah aras. Jadi setelah Nur Muhammad ini diciptakan, baru diciptakan oleh Allah pena, baru diciptakan oleh Allah aras, baru diciptakan oleh Allah lauh mahfuz. Dari mana itu? Dari dasarnya dari Nur Muhammad. Itu menurut sebahagian perkataan ulama. Jadi Muhammad itu penghulu yang pertama. Kenapa Muhammad itu dikatakan penghulu yang pertama? Sehingga Adam dulu nikah dengan Hawa. Seketika Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, dari tanah nan paling liat. Lai tahu nggak tanah liat? Lai tahu tanah liat? Lai sawah liat sikong. Nah, kalau sawah itu sawah nan lamo induk di kakok, ya. Nah, baru sawah pun tolok sawah lewat dan tolok musik sawah wado. Bangun itu, boncah sampai dado. Anu tolok doang dah. Lalu lamo pun nak kakok lah 30 tahun. Itu sawah liye namanya. Nabi Muhammad Adam itu diciptakan dari tanah liat. Diciptakan Adam dari tanah, dibawa ke dalam surga. Tanah itu di mana dia? Di bumi. Jadi setelah Adam itu, sebelum Adam itu ada, bumi ini telah ada. Sehingga Allah sebelum penciptaan Adam alaihissalam, Allah bermusyawarah terlebih dahulu mengatakan kepada malaikat. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati, apabila ketika Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah, seorang pemimpin. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka apa kata malaikat? Ya Allah, kalau engkau ciptakan manusia yang mempunyai hawa nafsu dunia setan, apa yang terjadi bekoro? Beko mereka akan bertumpahan darah, beko mereka akan berkecamuk, beko berperang mereka begitu. Sedangkan kami wa nahnu wa nusabbihu wa nuqaddisu lak, sedangkan kami orang yang bertasbih kepada engkau, kami orang yang selalu mensucikan engkau. Kenapa nak kami engkau ciptakan sebagai khalifah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka yang pertama sekali mengambil tanah ke bumi koma, dan pertama sekali diutus malaikat Jibril. Jibril, yap, siap. Kini tugas engkau Jibril pergi ke bumi. Mengadu, ya Allah, ambil tanah suci yang ada di bumi. Wailah malaikat Jibril ke bumi, dia ambil tanah, menangi tanah siapa? Jibril, kami ndak Allah, kami diciptaan jadi manusia loh. Bapak kan apa?
besok kalau membuat salah kami masuk neraka kami kan kena bakar kami besok. Manusia itu apa ubah dengan jin, apa ubah dengan setan yang sebelumnya diciptakan oleh Allah mempunyai hawa nafsu dunia setan. Maka mereka memperebutkan gelar, mereka memperebutkan pangkat, mereka memperebutkan jabatan, sehingga mereka bertumpahan darah. Mereka lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Nanti maka Allah akan memasukkan kami ke dalam neraka jahanam. Allah ya wahai malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril berbalik kepada Allah. Ya Allah, tanah nanawa ambil cako ya Allah, doa mau yang diciptakan, doa mau yang ambil ya Allah. Maka diutus malaikat Israfil, mari, ambil. Datang Israfil, kad diambil bau tanah jeko, manangi tanah jeko. Wahai Israfil, yang diambil awak le Israfil, beko membuat salah beko orang manusia tu beko masuk neraka kami wahai Israfil. Ndak wahai Israfil balik lo Israfil balik. Diutus pula malaikat yang ketiga, malaikat Mikail. Wahai Mikail, ambil tanah di bumi. Diambil di malaikat Mikail. Oh, lu diambil lagi. Manangi tanah di pondok mau diambil. Yang terakhir diutuslah malaikat Israel. Israel, ambil tanah di bumi Israel. Datang Israel, satu tibu mereka tanah langsung dia awal berikut. Nomor kami dah berhenti, omong kalian. Ikut perintah Tuhan kok. Dia biasa dibawa ke ribuan Allah. Oh ya Allah. Itulah tanah penciptaan Adam alaihissalam. Itu makanya malaikat Israel lah malaikat pencabut nyawa. Oh, malaikat Israel kalau lah tiba malaikat Israel rumah. Iza jaa ajalul la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Apabila datang ajal kepada manusia bisa diundur walaupun sedetik ada. Induk usaha pula dimajukan walaupun sedetik. Ayah anak awak ulun pulang dari pasar lain. Ya Allah, malaikat Jibril. Ayah anak awak ulun pulang dari sawah lain, ulun pulang dari kebun lain. Pulanglah dulu. Anak awak ulun pulang sekolah lain. Pulanglah dulu, baru mati awak tu bisa tau. Boleh mak? Boleh mak? Semuanya saya kok. Yang goi? Yang subuh? Semayang zuhur cekol lagi? Asar? Lain tahu mak, terus semayang asar besok, terus semayang asar balik? Hah? Tahu mak? Semayang zuhur besok ke semayang zuhur kita besok? Alun tentu lah. Subuh beko tak bisa kita semayang subuh beko. Alun tentu le makanya jangan tinggal semayang. Boleh? Puasa Ramadan petang le puasanya. Lainnya apa-apa le puasa bang? Banyak apa lain? Mamikian baju ayo anak, mamikian baju ayo bini, induk puasa do la ilaha illallah. Alun tentu le pak puasa potang tu tak puasa terakhir bagi awak. Sia nang tahu bilu hidup ke mati. Lain nang tahu suka. Lain nang tahu. Ya Allah ya Rahman. Tidak tahu dulu teh muka beramal ibadah awak. Apa tujuan Allah menciptakan awak hidup di dunia kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dihidupkan Allah hari ini, mengko bisa tangan bergerak, mengko bisa kaki melangkah, mengko bisa pikiran masih berpikir pada hari ini, hati bisa merasakan, rasul masih lain. Karena apa? Karena Allah masih ingin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak, kok kita punya telapak tangan. Coba lah rasul, kita punya telapak tangan. Lihat rasul. Balas we. Kose. Kalau kose biasa mangku. Biasa mana dia? Biasa manobe, biasa mendodos. Manggrek. Ya lah. Kalau lamboy biasa mesti pena. Buangkan tua loh. Kalau mau begitu kemana tempat hai? Malot tua. Aku nak usia pangku tanya, ya kan? Keledong.
Teraso? Kok? Teraso? Teraso? Apa kain? Walaupun itu coba warna kain. Apa kok? P. Apa kok? Al-Quran. Baju mah. Minum vậy, ngồi lâu chứ làm. Teraso kan? 5 kok. Besar nikmat di telapak tangan Allah. Besar Pak. Cobalah dihilangkan Allah lasunan di telapak tangan Allah. Apa di usia apa teraso, lu kan bisa mau ngapa onda le Pak. Awak maka sondan kecen ka sonda lu nyumbang kas le. Ya upul ka sonda le tapapan. Lu teraso dah. Iya kan? Lu kan bisa onda le. Lain kona kijang panter duduk mah panza duduk mah pajero duduk mah kalau beli teraso lain kan menceter supir tu ya Paknya. Lu teraso lain niang Iku aja apa kok? Ibu Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo putih sejuk ya Allah ya Rahman. Nang soju lagi lu buat yang gong. Lu buat yang ya. Sebut soju dong. Ikhlas enggak orang meletak air lu. Mak, le tahu mak. Iko bisa kita ambil pelajaran dari situ. Ya iya. Ibu. Kau ibu kan kebanyakan pahala di rumah. Kalau datang kamu ke rumah awak, jangan malih-malih membeli air lain. Jangan malih-malih meletak air lain. Dan jangan lo ditanya-tanya tamu awak. Assalamualaikum. Mana? Lain rumah apa nih? Lain. Kumana? Rumah. Tahu artinya yo. Lawaku mau tas itu. Sejak mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2. Nak koi lain. Menit tu dah jauh. Dan awak pulang. Menit tu dah bawa pulang lain. Ayo lu masak lain. Nasi sedang tersambung aku Gulai kan dijauh orang baru. Nanti lu suruh lain makan gitu dulu. Nantamu jakola manggigi dengan lidah hari ini. Bakso lawan untuk sobi mas itu. Ini sobi bang. Apa kata Rasulullah? Kalau datang tamu ke rumah awak, diam. Kalau datang tamu ke rumah awak suguhkan air putih, sedikit air putih yang diminum tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadoku sama seperti bersedekah 300 dirham. Kalau sedirham itu kita ibaratkan 1.000 rupiah, berarti sedekah air yang diminum tamu kita sama kita bersedekah 300.000 rupiah. Sagale ko ada kuwi kok. Banyak ya, kali na 300. Jangan pahalo Topi melotaan kopi, melotaan air, gelas awak, yang memotong dalam hati awak. Kau melotaan gali, kau sambil tersiku aja mang. Pak Eka WE tiap pagi. Pagi potong WE juga boleh, kini WE juga boleh. Kini WE malam WE juga, WE kini cuma WE kini kopi. Nah lain. Soalnya lagi apa ni? Dapat pahala No, Pak Juan. Dapat pahala. Tapi coba ikhlas awak meletak aja kok. Bapak halo godang. Lah sampai pulang tamu awak dalam kotu makan. Pas sarapan pagi jam 9 lagi, jam 8. Tamu masih di rumah. Letakkan lontong contoh. Atau letakkan nasi makan pagi. Makan. Sesuap
nasi yang dimakan tamu sama dengan bersedekah 300 dirham. Dungan mah. Dungannya. Jadi datang tamu awak, bayar tetangga awak tetap tamu. Kalau dulu di rumah dulu tamu namanya, letakkan aja. Ada suka ngahang dulu dah. Awak nanjol lebona sekali juga kalau letak air dulu datang ke rumahnya. Habis itu cairnya ke dapur. Oh enggak, jangan dicair cuma sekali bukit. Oh, orang dah letakkan. Sedang laki orang pun di rumah pun naik jangan makan yang dibiar laki awak don yang menyondok ke tungku lo. Lai main situ tungku lo. Masa kan situ tungku ya.